conhecerá ita surmal fila fale ami be sarat começa a minha aulas lorong ohingnya kona ba clinical management nebe bele sara Oinsa ita tu halo atendimento ba paciente husi base to te hospital nível alto niniang depois to fila fale ba iha nível base o dihetan tratamento tiak ida nemak sara gestão ida nebe ba clinical ninia ne duni bela ajuda tebes for be sara ajuda tebes maiha ita hotu também tem Timor sidau be apresenta idane ba povo hodiak tamba precisa be sara ajuda husi parte hotu hodunone bele paciente sira bele hetan facilidade na bedia mungkin idane makanesan bele fahe baiha horas da deri dane baheta bocira antes atu começa cari ita bocira bele acompanha karena neba ita hutu meduni hau bocira ya. Selamat pagi teman-teman semua. Halo, dengar apa enggak? Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam posisi garis. Maaf ya, saya masih garis terus. Kamu tahu toh di Korea berapa sekarang? Di Korea, kamu tahu nggak di Korea berapa sekarang COVID-nya? Tidak ngikuti Prof. Nggak ngikuti, itu nggak Prof. Oh dong. Itu sekarang 600.000 per hari. Delta Omicron. Ya, itu ternyata di sana naik tinggi yang sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya kan rendah-rendah terus, tapi sekarang dia naik tinggi 600.000. Jadi kita masih harus hati-hati semuanya ya, jangan lengah karena itu adalah diri kita sendiri ya. Lumayan 600.000, hanya kalau kita 600.000 sehari hampir rubur itu ya. Minyak goreng nggak antri lagi, emang nggak ada ya, buat sendiri minyak kelapa gitu ya. Oke, hari ini kita berjumpa untuk kuliah tentang manajemen klinik, clinical governance atau tata kelola klinik atau manajemen klinik ya. Ini di sini yang mohon maaf yang profesinya dokter ada berapa ya? Sini ketuanya siapa? Ketua siapa ketua? Ketua siapa? Saya tuh ketua koordinator. Hah? Saya dokter. Siapa gue? Saya di ngasuh kita dia gak ketok. Gak ketok itu. Siapa namamu? Saya Dr. Tuan Teddy.
Mesdi Prawira telepon. Iya, aku golek fotomu kok. Ayo repot yo kaptek yo. Yang angkat tangan itu dokter. Itu ketok deh gambarku oh ini bawah deh. Apa Teddy terus gak ketok di woluna ya wes Teddy yang profesinya dokter ada berapa ya? Yang profesinya dokter ada 12, 12, mahasiswanya jumlahnya berapa? 24. 24 jadi separuh-separuh ya? Hah? Oh, yang dokter 20. Dokter Oh ya dokter 4, 20, yang 4 yang 4 non perawatnya 1, terus SKM 1, terus apotekernya 1, terus manajemen 1. Manajemen itu apa? Manajemen Bu Katarina Lois. Manajemen apa Bu Katarina? Di Bu E? Saya Ya kamu manajemen apa? backgroundnya sebetulnya manajemen jasa usaha pelayanan pariwisata dokter. Oh pariwisata ya? Ya. Pariwisata itu Sandiaga Uno. Ya. Ini mas kalau di Kemenpar Ini. ya Pak. Oke, ya. Ini kaptek saya ini kaptek sini kok ruwet apa ya? Padahal sekarang era digital ya. Pak Jokowi telah menjelaskan tentang digitalisasi ya. Sebenarnya saya pengen usul MMRS atau digitalisasi manajemen rumah sakit di masa mendatang kayak apa ya? Anda barangkali ada tahu digital currency itu yang ribut sekarang ini ya? Tahu toh? Halo? Dia tahu dokter. Tahu dong ya? Ranking. Ya, trading berbohong. Ya, banyak barangkali yang pinter-pinter ini bisa memperkirakan digitalisasi rumah sakit masa mendatang kayak apa ya? Apakah mungkin dengan digitalisasi currency apa namanya? Mata uangnya apa? Bitcoin ya sebangsanya itu loh. Iya. Nah, kripto. Mungkin nggak itu? Ya mungkin dokter. Nggak mungkin ya. Kenapa nggak mungkin? Mohon maaf mohon izin. Nggak usah mohon izin, kita diskusi aja ngobrol. Ya. Kalau misalnya saya dari sisi manajemen usaha ini, saya ditempatkan di bagian usaha di operasional dan keuangan. Kalau untuk manajemen perkembangan manajemen digitalisasi di rumah sakit, yang pertama adalah berkait dengan klinisnya seperti rekam medis elektronik juga termasuk salah satu. Bukan, Mas. Bukan. Digitalisasi bukan itu yang dimaksud. Ya. Digitalisasi bukan komputerisasi. Ya. Jadi Anda tahu metaverse? Dan sekarang kan Facebook kan sudah metaverse ya. Lalu ada yang tahu metaverse? Aku dok, Apa? Yo. metaverse itu dunia di meta, Virtual. artinya itu virtual. Jadi semua nanti ada dunia kedua namanya, dunia virtual di mana mulai sekarang sudah mulai digarap oleh Meta, Facebook, dan beberapa perusahaan juga sudah mulai masuk seperti Nike sudah beli tanah di metaverse. Contohnya Sandbox. Di Sandbox itu mereka jualan tanah, jadi di sana semua bisa mendirikan apapun, tetapi masih ada kontroversi dok. Jadi misalkan di UB, di Universitas Brawijaya ini dimasukkan ke metaverse itu atas nama siapa yang beli, jadi bukan dari pemerintah. Itu jadi permasalahan.
Nah sekarang sudah banyak mulai membuat promosi juga di metaverse. Seperti Nike sudah punya toko di sana di metaverse untuk jualan. Begitu dok. Jadi kemungkinan sih masih bisa ada, tetapi dunia kedua. Ya, masih ada kemungkinan dan kita harus menyongsongnya supaya tidak ketinggalan. Kalau nanti ada pergeseran sangat berbahaya. Seperti sekarang contohnya perbankan. Ya, perbankan tergeser oleh kripto. Ya, mana kripto kan bisa meminjamkan uang lah, beli apa tersebut ya. Walaupun di Indonesia kripto tidak boleh untuk pembayaran, tapi di beberapa negara kripto boleh ya. Ya Amerika segala macam kan boleh untuk pembayaran, syarat bayar. Sehingga Tesla kemarin sempat melontarkan bahwa Tesla bisa dibeli dengan kripto, sehingga saham naik tinggi, dan kemudian dia cabut lagi, sahamnya turun lagi. Ya, memang untuk transaksi yang relatif tetap seperti jasa pelayanan medik itu memang kemungkinan untuk kripto sangat sulit ya, karena dia semuanya serba tetap. Makanya Tesla tidak jadi pembayaran dengan kripto, Bitcoin, karena harga Bitcoin sekarang bisa tinggi, bisa rendah, bisa tinggi, rendah, nggak ada standarisasi. Ya betul ya, itu ya Jonan ya. Betul ya. Ya. Tapi itu wajib kita pikirkan supaya kita nanti tidak ketinggalan kalau tiba-tiba ada lontaran atau ada ide untuk digitalisasi. Oke, sekarang kita langsung ke materi ya. Ini bukannya tidak ada loh ya, ada hubungan dengan materi. Nanti kita manajemen klinik. Atau clinical governance atau tata kelola bisnis. Ya. Nah, sekarang kita ketahui rumah sakit dulu itu pelayanan non profit ya, pelayanan non profit, pelayanan jasa kesehatan pelayanan non profit. Tapi sekarang sudah berubah menjadi industri ya, menjadi harga industri, sehingga puskesmas yang dulunya ini rumah sakit Saiful Arman zaman dulu saya masuk, ini masih kayak gini ya, tapi sekarang sudah berubah bentuk seperti sekarang ini ya. Jadi puskesmas rumah sakit C, B, A, rumah sakit D kan sudah tidak ada ya. Ini seperti ini contohnya. Jadi waktu kami kerjasama dengan misalnya kerjasama dengan SGH, Singapore General Hospital, rumah sakitnya seperti ini sudah ya. NUH misalnya National University Hospital itu rumah sakitnya sudah begini. Jadi misalkan ini penyakit dalam sendiri, bisa ada mata sendiri, neuro sendiri, dan lainnya sendiri ya. Jadi semua pelayanannya sudah sendiri. Nah ini salah satunya yang menjadi masalah di Indonesia, di mana regulasinya masih seperti sekarang ini ya. Nah hospital as a part of health services harus memberi pasien safety, harus menjawabkan terhadap unwanted incidents gitu ya. Pada accident based on science and technology, ini penting ya. Harus pelayanan harus memberikan perhatian aspek pemilihan yang telah dilakukan, nilai-nilai dan lain sebagainya. Ini saya mau kembali ke sini. Ya, jadi tata kelola klinis itu harus kita perhatikan karena sebagian besar 20 di sini adalah dokter ya, dan satu perawat ya, farmasi ya, barangkali sangat paham akan pelayanan klinis ya. Dulu namanya pelayanan medik, sekarang pelayanan klinis. Sekarang saya mau tanya,
tanya itu karena nggak ngerti gitu ya. Di akreditasi itu masih pakai standar pelayanan minimal apa enggak? Namanya standar pelayanan minimal atau apa? SPM. Masih? Ya, saya ingin tanya ya kepada Anda, kenapa kok pakai standar namanya pelayanan minimal? Padahal kalau pelayanan klinik kan standarnya high standar. Apa barangkali siapa yang mau kita diskusi aja ya? Maksudnya adalah minimal yang harus jadi tidak boleh kurang dari itu. Kenapa kok minimal kok enggak yang standar tinggi gitu? Tidak boleh kurang dari itu berarti ibadah. Tidak boleh kurang dari itu. Jadi kalau Anda punya standar yang tinggi, berarti kalau masuk standar pelayanan minimal, berarti kelebihan dong akreditasinya. Diperbolehkan dok. Jadi kalau SPM secara nasional itu sudah terlampaui, standar pelayanan minimal di rumah sakit boleh dinaikkan. Ya, berarti standarnya lebih tinggi dong daripada akreditasi. Diperbolehkan dok. Bukan diperbolehkan. Pertanyaan saya berarti lebih tinggi gitu loh. Nah, kalau lebih tinggi akreditasinya nilainya apa lah? Lebih dari 100. Kalau izin saya dok, logikanya tahu nggak? izin saya dok, Iya, ya. Kamu namanya siapa? it's Fritz. Oh, Fritz. Iya. Ya, wes. Mana Ya. ya? Terus. Jadi menurut saya dok, kenapa sampai ada standar minimal? Karena memang ada beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia sekarang masih ada gap antara beberapa rumah sakit, baik di rumah sakit wilayah timur, wilayah barat. Jadi makanya aturan dari pemerintah itu meminimalkan standarnya. Jika langsung distandarkan jadi high, pasti rumah sakit yang di daerah-daerah tertentu itu akan setengah mati untuk mengambil standar high. Makanya pemerintah mengambil standar minimal biar rumah sakit tertentu itu startnya dari minimal, tidak langsung high. Ya. Terima kasih. Ya, tahu. Tapi bagaimana standar minimal diterapkan pada standar yang tinggi di rumah sakit? Kalau menurut saya sih karena tergantung rumah sakit. Kalau rumah sakitnya melihat itu tidak layak, rumah sakitnya sudah sanggup atau sudah siap untuk mengambil high standar, dan mereka langsung ambil high standar saja dok. Kan akreditasinya cuma satu instrumennya. Oh, maksud saya tahu nggak? Iya. Kenapa ada instrumen akreditasi itu tidak satu? Bagi rumah sakit yang sudah high, ya standarnya high. Rumah sakit yang standarnya minimal, ya standar minimal. Kayak gitu. Jadi rumah sakit kadang-kadang kalau standarnya sama, diambil di tengah, maka rumah sakit yang rendah itu kerepotan untuk melakukan akreditasi. Nah, maksud saya. Sehingga akhirnya beli-beli lah, menambah-nambah sudah karuan. Akhirnya pengeluaran akreditasi besar apa kecil kalau Anda akreditasi? Besar. Sebanding enggak dengan setelah akreditasi? Tidak, menurut saya tidak. Nah, oke ya, kan enggak. Maksud saya, pertanyaan saya gitu ya, jelas nggak? Karena kita mengikuti akreditasi, mestinya kita tambah untung. Ya, betul kan? Ya, tapi kalau kita mengikuti akreditasi, pembayaran mahal, semuanya mahal, standarnya yang rendah itu mengikuti standar yang tinggi, yang standar minimal saja itu sudah setengah mati. Ya, contoh, standar, banyaklah standar minimal yang untuk rumah sakit yang masih bawah itu agak kesulitan sehingga tidak jalan, mereka cukup sulit. Ini maksud saya seperti itu. Saya tidak mengikuti karena saya sudah tidak di rumah sakit lagi ya. Dulu waktu saya masih di rumah sakit, saya ikuti mulai dari saya mengikuti melalui pertama akreditasi standar PANIPU itu standar pelayanan 5. Mengikuti 12, mengikuti 16, mengikuti dan seterusnya. Gitu ya. Padahal
di sini nomor 2, providing services based on science and technology. Ini bagi rumah sakit yang masih bawah itu sulit juga itu mau gitu ya. Kemudian time-nya kemarin barangkali kemarin ada yang pilihannya ikut di manajemen tim ya, kemarin kita bahas ya, waste. Di sini disebutkan ini lihat efisiensi ya, avoiding waste, di sini ada ya. Nanti bagi mereka yang tidak ikut lean, nanti tolong Anda tanyakan pada teman-teman yang ikut lean ya, waste itu apa toh gitu. Teman-teman yang ikut lean sudah pintar, kemarin sudah diskusi banyak mengenai waste ya. Ya, jadi nanti menjelaskan teman-teman yang tidak ikut, dijelaskan waste apa itu, bagaimana caranya gitu ya, sehingga nanti ilmunya bisa diberikan kepada teman yang lain. Ya, including the use of manpower, kemarin ini jadi bahasan ya, masih ingat ya, kemarin masih ingat manpower itu kelompok berapa kemarin ya, kelompok 1 jian mana jian ya kemarin ya, itu kelompok 1 ya kemarin yang dari 7 kategori waste menjadi 8 itu ya, yang dia mengambil manpower ya. betul, Ya, betul ya, human potential. ya manpower itu ya, ambil manpower itu ya di 8. Nanti tolong teman-teman yang tidak mengikuti lean mohon untuk menanyakan pada teman-teman lainnya ya, gitu. Yang tidak mengikuti lean 10 ya, 10 atau 11? 10 ya. 10 dok. Iya, ya human potential. Nanti tolong ya, menanya ngikutin. Ya, salahnya nggak ikut lean ya. Sekali lagi, mohon maaf, apa namanya, putus koneksinya jelek. Bisa dengar nggak? Putus, kurang Halo, jelas. halo. Bisa dokter, bisa. Halo, halo, halo. Iya dok. Halo. Iya dok, suaranya masuk. Halo, bisa dengar? Bisa dokter. Bisa. Bisa dokter. Bisa ya? Oke. Bisa. Lanjutkan lagi. Ini tadi terputus saya. Koneksinya buruk. Saya pakai MNC 100 Mbps, tapi masih gini jeleknya, nggak ada
garansinya nggak ada ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, Duh, mana ini? Oh, masuknya kok ke sini ya? Bentar ya, saya tak minta perbaikan. Halo, sudah bisa terlihat belum? Ampun ya. Terima kasih ya, Nak ya. Saya dibantu cucu saya. Tanpa dipengaruhi legenda sosioekonomi daerah, ras, geographic location gitu ya. Clinical governance itu adalah mekanisme yang komprehensif dan powerful untuk tata kelola klinik yang menjamin adanya high standard of clinical care. Tadi yang saya maksud ya. Pada clinical governance, tata kelola klinis selalu yang diminta high standard of clinical care. Ya, padahal standar pelayanan minimal itu apakah bisa disebut high standard dan bisa tolong. Dia harus continuous improve. Karena yang continuously improve itu sudah banyak, di Mutu ada, kemarin di Lin juga ada, misalnya bisa bahas ya. Kemudian apa yang kita mesti lakukan gitu ya untuk good practice. Saya masih memakai pedoman Good Medical Practice 2012, belum menemukan yang baru. Jadi dia adalah good medical practice. Pokoknya kamu harus praktek sebaik mungkin tanpa melampaui batas kompetensi, gitu ya. Jadi kalau batas kompetensi itu ya jangan melampaui itu. Ya, harus ada guidance, address deductible, tapi harus diketahui bahwa masyarakat harus tahu, itu ya. Dan pasien harus mempercayai dokter tersebut, yang mampu mempercayainya, dan sebaiknya dokter pun harus mampu dipercaya. Oleh sebab itu para klinisi ya, dokter, farmasi, perawat dan lain sebagainya itu harus dapat memberikan perhatian dan respect pada manusia lain ya, yang harus ada, bukan itu ya. Harus bisa bekerja dengan fully good standard practice and care. Jadi care your patient, first concern, perhatian pertama, dan harus memprotek dan mendorong, meningkatkan the health patient, the public gitu ya. Nah, Anda bisa ngasih saya contoh nggak bagaimana kok di sini selalu dikatakan masyarakat harus tahu itu apa-apa? Barangkali Anda tahu. Ya, siapa barangkali? Apa yang dimaksud masyarakat harus tahu? Nanti kalau di belakang nanti ada yang namanya openness, keterbukaan kepada masyarakat dan pasien masyarakat. Contohnya apa? Anda praktek semua enggak? Rata-rata praktek tuh ya. Pertama Anda praktek. Ya, pertama Anda praktek, kedua bekerja di rumah sakit ya sebagian.
Apa yang dimaksud itu? Contoh. Keterbukaan terhadap masyarakat pasien. Contohnya jika pasien datang ke rumah sakit, seorang dokter melakukan tindakan medis, harus diberi penjelasan kepada pasien tersebut atas tindakan apapun yang akan dilakukan melalui informed consent, supaya ada persetujuan antara dokter dengan pasien itu sendiri. Dan juga memberi penjelasan kepada keluarga yang mengantar pasien tersebut, sehingga ketika kembali ke keluarga yang lain pun sudah diberi pemahaman, sehingga informasi itu sangat penting untuk masyarakat. Ya betul. Jadi sudah ada aturan mainnya sudah ada ya. Aturan mainnya sudah ada, kemudian ada hospital law, ya, kemudian ada medical law, ada, jadi banyak aturan-aturan main yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya, aplikasi harus tahu. Tapi pada umumnya tidak demikian. Jadi keputusan itu ada di mana? Keputusan obat, keputusan tindakan itu siapa yang beri keputusan? Pasien. Ya. Jadi semua harus keputusan pasien. Oleh sebab itu sebelum dilakukan, di sini juga disebutkan, sebelum dilakukan itu harus pasien lah yang memutuskan. Pada umumnya pasien selalu mengatakan ya terserah dokter aja lah, dokter lah lebih tahu, misalnya gitu ya. Tapi itu tidak boleh terjadi. Jadi Anda harus konseling sedemikian rupa sehingga pasien yang memutuskan. Jadi ada operasi, dia yang memutuskan. Ya, karena ada satu kejadian juga, ada dokter yang diabetes dengan kanker, harusnya dipotong kakinya, tapi pasien tidak mau. Ya, dokter tidak bermaksa sampai dia tidak mau, dan harus bisa diberikan penjelasan sedemikian rupa sehingga akhirnya dia mau. Ya, jadi diberi tawaran, misalkan ini kalau tidak dipotong, Anda bisa namanya kuman itu menyebar seluruh tubuh, itu terjadi sepsis namanya, dan bisa menimbulkan kematian. Jadi tidak bisa ditunda misalnya gitu ya. Tapi pasien tetap harus memutuskan. Karena orang yang dipotong kakinya itu sangat riskan gitu ya. Maksudnya ya, karena dia akan jadi orang yang ya. Jadi misalnya seorang ibu yang histerektomi misalnya, itu tidak main-main tuh ya, walaupun harus dilakukan. Tapi bayangan seorang istri, kalau saya histerektomi, Anda apalagi masih muda, saya tidak punya anak, saya ditinggalkan oleh suami, ya, mastektomi misalnya ya, saya akan ditinggalkan suami saya ada. Jadi banyak yang diberikan ya, terus harus tapi kondisi pasien sedemikian. Dan harus kerjasama dengan politik, ini yang paling tidak mudah ya, yang sulit ya. Kalau Anda tahu bahwa ini kerjasamanya baik, Anda bisa lihat di mana? Bisa. Dengaran nggak ya? Dengaran ya? Iya. Bisa lihat di mana? Di rumah sakit. Nah ya, di rumah sakit itu di mana? Anda bisa melihat bahwa kerjasama ini baik. Dia mungkin dong. Jadi Itu bukan. kerjasama Anda cukup melihat sesuatu yang bisa menyatakan bahwa kerjasamanya baik. kerjasama antar PPA bisa dinilai baik dari catatan rekam medisnya terintegrasi atau enggak, ada Nah itu berada di mana itu? medis. Bukan kerjasama. Jadi ada namanya clinical pathway. Clinical Ya. Ya, Anda sudah diajarkan untuk clinical pathway? Belum ya? Tapi Anda tahu kalau di rumah sakit ada clinical pathway? Iya, tahu dong. Ya, Ada. dan di clinical pathway kan tulis di situ sudah
begitu awal masuk apa yang diperiksa, siapa yang meriksa, kan gitu loh. Ya, kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima harus pulang. Menurut saya gitu kan. Ini kan ada di situ, kemudian ada varian namanya. Yang sebetulnya harusnya ada, cuma tidak tahu beberapa klinik PRT tidak ada disebutkan varian. Ya, sehingga apakah ini sesuai dengan prosedur atau tidak, atau standar atau tidak. Ya, kalau ditetapkan standarnya ini, kemudian dilakukan apa tidak, itu bisa dilihat dari clinical pathway. Itulah kerjasama antar profesi, itu bisa dibaca di situ. Ya, nanti kalau di LIN ya, nanti ada Gemba. Gemba itu adalah kemarin saya disebutkan ya, jadi bilang saya ngajar. Gemba itu adalah menuju lokasi yang LIN. Oke, jadi itu nanti maksudnya standarnya bagus, standar nanti bisa dilihat di situ. Misalnya, dulu saya pernah berdebat dengan teman-teman itu karena disebutkan bahwa di klinik selalu disebutkan pemeriksaan darah rutin, urin rutin, itu selalu disebutkan ya, selalu diperiksa, pasien apapun diperiksa itu, karena itu jadi standar. Akibatnya pemborosan yang luar biasa, ya, karena dari pemeriksaan sama sekali tidak ada keberikan menuju ke sana. Tapi teman-teman ngotot semuanya karena itu standar untuk menilai awal, karena dari situ bisa dinilai sebagian, tapi itu dilihat dari judulnya dari WIS. Nah, kan seperti dulu zaman saya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Zaman saya dulu di rumah sakit ada namanya TKTP, ada enggak sampai sekarang? Masih ada. Aduh, udah dengar enggak ya? Masih ada. Terus gimana evaluasinya? Evaluasinya pertama, setelah melakukan diet itu sisa dari makanan itu Ya, jadi dulu banyak namanya TKTP. Ya, aduh koneksinya sudah. Maaf ya, koneksinya unstable. Ingat nggak ya, masih bisa nggak ya? Halo, Bisa deh. masih ya? Ya. Jadi setelah dievaluasi, TKTP itu menunjukkan pemborosan yang luar biasa. Karena ada dikasih sedikit saja TKTP. Dan harusnya kan tidak gitu, karena harus dihitung kalori ya. Sehingga bagaimana pentingnya kerjasama antar profesi yang tadi saya sebutkan ya, yang itu tampak pada clinical pathway. Jadi misalkan yang menetapkan siapa gizi, ya gizi yang menetapkan. Contohnya yang jadi polemik gitu ya, bagi rumah sakit kecil, rumah sakit besar, saya sampaikan farmasi, farmakologi atau farmasi klinik itu ada yang sudah menjalankan belum? Sambung, Pak. Cuman gimana caranya? Kalau farmasi klinik kita Kamu apoteker ya? Enggak. Iya, Pak. Iya, gimana Mas? Di rumah sakit mana? Di Rumah Sakit Al Huda Banyuwangi, Pak. Nah, coba sampaikan apa? Memang kalau standarnya farmasi klinik itu dilakukan oleh apoteker yang memang sudah memiliki pendidikan magister farmasi klinik. Cuma kan karena kalau menempuh pendidikan dulu kan susah ya Pak, jadi biar Ya, yang apoteker biasa pun juga melakukan visit seperti halnya dokter. Jadi kita juga monitor obatan pasien, kita juga masukkan ke rekam medis. Jadi ada komunikasi terapi obat antara dokter dengan apotekernya gitu. dan antara Pak apoteker dengan Dokternya juga. Kita biasanya selain juga siapa? maksudnya gimana Pak? Loh, kan dokter juga. Selain dokter siapa? Selain dokter, apoteker, jadi komunikasi dua arah gitu loh. Ya iya, komunikasinya kepada siapa saja. Jadi pasiennya juga. Ya, itu yang penting ya. Jadi komunikasi farmasi terhadap
pasien, karena dia jelaskan bagaimana cara, efeknya bagaimana, efek sampingnya bagaimana, kalau terjadi ini harus bagaimana gitu. Dia harus jelaskan baik. Nah itu farmasi klinik itu ya begitu ya, tugasnya seperti itu cukup berat. Jadi beberapa rumah sakit tidak mampu untuk melaksanakan karena misalnya rawat inapnya banyak sehingga harus menyediakan apoteker yang banyak. Nah itu tidak mampu melakukannya, itu ya sebenarnya karena memang berat. Jadi kalau dilihat di situ semua namanya klinik praktik bersama semuanya itu sebetulnya semuanya punya tanggung jawab. Betul, tadi saya sampaikan gizi tidak bisa yang menentukan dokter, harus ahli gizi. Obat tidak bisa menentukan dokter, harus farmasi, namanya farmasi klinik. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, dianggap kurang baik, itu farmasi bisa menyampaikan ke dokter bahwa ini tidak bisa. Saya dokter A, dokter B melakukan perawatan memberi masing-masing. Farmasi yang berperan boleh, nah ini ada tempat tulis tanda dan lain sebagainya. Iya, itu ya, Bu ya, betul toh? Sakinah, iya. Halo, Iya, Dok. nggak denger ya? Gimana? Putus lagi ya? Putus lagi. Ya, putus enggak? Putus ya? Aduh, maaf ya. Bu Sakinah ya? Farmasi. Nggak ngerti. Nggih, Dok, saya. Ya. Kan gitu toh ya? Jadi farmasi yang punya peran penting, misalkan di rumah sakit diberi obat bermacam-macam dari berbagai profesi. Maka peranan farmasi klinik mengatakan dokter tidak bisa ini, itu yang paham peran farmasi, peranan penting. Itu ya. Jadi semua profesi dalam rumah sakit itu berperan semua. Ini tidak mudah bagi manajer untuk melihat hal tersebut. Ya, karena semuanya berperan. Nah, DPJP tugasnya sebagai koordinator. Ya, penanggung jawab pasien di sini bukan penentu, tapi sebagai koordinator profesi. Ya, itu barangkali. Terus, jadi dengan mengobati pasien dengan sopan santun serta dengan respect, dengan penuh kerahasiaan, kemudian bekerja dengan pasien sebagai partner ya. Setelah pasien tidak membuka semuanya, Anda juga akan kesulitan. Jadi pasien yang cerita harus membuka apa yang terjadi, misalnya pengobatan sebelumnya dan lain sebagainya. Dengarkan pasien baik-baik, ya, dan harus saling memahami dan mengerti gitu ya, dan katakan menghormati terhadap pasien right, pasien. Ini lihat, support patients and caring for themselves to improve and maintain their health. Nah, ini sangat penting ya ya. Be honest and open and act with integrity. Jadi semua bertindak tanpa delay, tidak ada penundaan, harus langsung. Ya, never discriminate. Nah, ini saya ingin mendiskusikan namanya never discriminate unfairly against patients or colleagues. Barangkali siapa ada yang menanggapi ini? Bisa dilaksanakan, mudah enggak, apa yang dimaksud gitu. Halo. Dengar apa enggak? Ya, apa ya? Dengar, Dok. Ya, apa yang dimaksud itu? Tidak, jangan sampai mendiskriminasi. Ya, oke, biar seperti ya. Saya beri contoh aja, saya sendiri praktek gitu ya. Praktek itu kan pasien sudah mendaftar. Ya, tiba-tiba ada seorang saudara. Ya, itu Anda masukkan apa enggak?
biasanya ya apa gitu loh. Ada kulit misalnya, hah? Masukkan. Nah iya. Kan nggak boleh Ya. menolak pasien dong. Loh, bukan. Sekarang sudah ada yang antri, sudah ada yang mendaftar. Kemudian kedatangan seorang kolik, dokter, ya teman sahabat yang baik, atau saudara yang sangat dekat, itu Anda masukkan apa Anda suruh nunggu? Belum menunggu dong. Dokter suruh menunggu juga, benar. Pasiennya yang saudaranya itu menunggu. Kalau dokter, Lihat dari kegawat daruratannya dong, mana yang lebih enggak, ini saya tidak lihat gawat darurat atau tidak. Ini tadi kan bicara tidak masalah gawat darurat, toh? Ya. Ada seorang kolegamu, ya, terus datang ke tempatmu. Padahal ada pasien-pasien lainnya yang sudah daftar. Dia disuruh menunggu atau dia harus Anda masukkan? dia disuruh menunggu. Kebetulan percaya aku. Nggak percaya Pak. Dok, Yang real Mas aja, Ser. yang real. Kita bicara real kok. Hah? Karena saya tidak sanggup. Biasanya dimasukkan, ya kan? Iya. Betul. Misalnya ini ada saudara adik lah, adik beneran ini yang datang dari luar kota, datang ke rumah, dia kebetulan sakit datang ke tempatmu gitu. Adik misalnya, adik bener ini. Memasukkan atau antri dek, ngobrol kok. Ya busik ngono gitu gimana? Masuk dulu kan yang banyak ya. Nah ini kan tidak cocok sama ini maksudnya. Tidak mudah walaupun ini, maka saya garis miring. Karena tidak mudah melaksanakan. Iya. Datang ke tempat saya ya, kemudian ada wakil rektor datang, gitu ya. Ya dengan amat sangat terpaksa. Ya itu pasti ya. Nunggu bentar ya, nanti beberapa pasien saya panggil lah, gitu kan nanti saya suruh nanti akhir. Kan enggak, ya pulang dulu nanti kecil lagi gitu bisa. Itulah kesulitannya enggak mudah. Kalau itu enak ditulis tidak. Kalau di luar negeri memang beda ya. Di beberapa negara itu yang mencatat bukan dokter, yang mencatat administrasi. Dia yang menentukan. Ya, jadi urutan karena biasa appointment misalnya gitu tanggal kapan berapa sampai. Oh ini tidak bisa dong, tidak bisa. Karena ini sudah ada nomor sekian, itu sudah apa? Karena semua pakai appointment. Ya Allah, banyak banget sih. Pak. Oke, gitu ya. Terus aku dokter, Anda harus menjadi seorang dokter yang baik. Karena pasien membutuhkan dokter yang baik. Ya, di merawat pasien menjadi perhatian utama. Kita harus kompeten, keep their knowledge and skill up to date, terus shape pasien ya. Jadi harus seperti itu. Tapi good clinical care atau good clinical care itu ya, itu kita harus memeriksa pasien dengan kondisi pasien dengan baik melalui anamnesis, riwayat penyakit, simptom, physiological and social factor yang kadang-kadang kita tidak perhatikan. Patient reviews and examination, providing arranging advice, investigation, and treatment. Nah, ini yang tidak mudah. Bagaimana pendapat Anda kalau praktek pribadi saya tidak pernah rumah sakit? Referring a patient to another practitioner when this is a patient stress. Coba sih, bagaimana Anda menanggapi itu? Jadi, misalnya Anda praktek, kemudian Anda konsulkan dengan teman Anda, karena Anda mengalami kesulitan. Itu bisa apa? Misalkan Anda praktek spesialis A dikonsultan ini dalam bidangnya, kemudian dikonsultan pada spesialis A yang lain, itu memungkinkan enggak? Pernah Anda lakukan? Aduh. Iya dong. Memungkinkan enggak? Bisa enggak? Memungkinkan dok kalau ada sarana atau alat yang tidak kita miliki.
Kalau kita miliki, sama-sama punya. Biasanya dengan spesialis yang sama dan kompetensi yang lebih, misalkan konsultasi ke subspesialis seperti itu. Bukan spesialis, bukan sub. Jadi derajatnya sama. Rumah sakit. Apakah Anda sangat menguasai semua ilmu walaupun dalam bidangmu? Menguasai semuanya enggak? Tidak. Nah, itu kamu tidak menguasai. Kemudian kamu kirimkan kira-kira saya ini, atau second opinion. Jadi saya kesulitan, kemudian mengusulkan untuk second opinion. Kan memang dianjurkan ya? Second opinion. Kalau pengalaman saya sulit. Jadi saya pernah berkali-kali melakukan terhadap spesialis sama lainnya dengan izin pasien. Saya akan konsultasikan kepada ini karena kebetulan saya ragu-ragu. Jadi saya minta second opinion biar saya melakukan benar. Ya. Nah, apa yang terjadi pada mana pasien itu kalau mau dia tidak balik, kalau tidak mau dia mengatakan tidak usah, drop aja, gitu ya. Karena tidak terbiasa, dianggap karena sudah kedatangan ke tempat Anda, dianggap Anda yang paling tahu. Kemudian Anda bilang kurang percaya kepada lainnya, pada umumnya pasien agak kecewa. Nah, seperti kemarin waktu disinggung mengenai akreditasi untuk pasien safety harus menanyakan nama yang berulang-ulang, ya itu ya. Itu pasien tidak suka, pasien untuk kepentingannya sendiri, walaupun sudah dijelaskan pasien merasa aneh ya, karena kita punya budaya gitu. Jadi ya, terus providing best care ya, jadi harus betul-betul yang paling baik yang Anda miliki sesuai dengan kompetensi Anda ya. Tapi harus within the limits of your competence. Jadi harus dalam batas-batas kompetensi, tidak boleh melebihi ya. Jadi, misalnya Anda mempunyai sertifikat dalam ini, yaitu tidak boleh melebihi hal itu. Ya. Nah, ini juga tidak mudah. Provide jadi memberikan pengobatan yang efektif berdasarkan based available evidence. Anda mendapatkannya bagaimana caranya menurut C3 ini? Bagaimana Anda mendapatkan base evidence? Available base evidence. Jadi evidence yang bagus, available ada. Pengalaman Anda atau dari mana? Dari Kornas, Bu. Dari apa? Kornas. Apa itu? Forum Obat Nasional. Belum, bukan kok mengobati. Jadi mengobati pasien, ya, itu kan membutuhkan evidence ya, ya. Anda praktek selalu mengevaluasi praktekmu enggak? Baik di rumah sakit atau praktek pribadi? Halo, 20 dokter loh ini. Anda mengevaluasi enggak? Menganalisis enggak? Ya, apa caranya evaluasi? Katanya. Jenisnya, Dok? Sembarang semuanya, Mas. Bagaimana cara Anda melakukan? Indikator. Jadi kamu memberikan obat pada pasien, ya, memeriksa pasien. Kemudian bagaimana Anda mendapatkan bukti-bukti bahwa itu yang Anda lakukan semuanya yang nanti bisa dipakai sebagai pedoman untuk yang berikutnya. Dari rekam medisnya. Rekam medis sudah pernah jarang, hampir tidak pernah diulik-ulik itu rekam medis. Iya, betul nggak? Hanya penelitian saja yang ngulik-ngulik rekam medik itu. Iya, betul nggak? Betul. Iya.
Siapa ya, Mas? Rajin baca jurnal sama ikut Nah, iya, seminar. sungguh lah. Mau ikut P2KP aja sambil dolan kok. Tapi ya, betul ya. Jadi ikut nanti pada legal governance yang edukasi itu nanti training dan edukasi nanti akan kalau kita harus mengikuti hal tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan ya. Yang kedua sebetulnya ada analisa terhadap clinical pathway. Ya, kalau Anda semuanya pada membuat clinical pathway, kemudian itulah yang dianalisis yang lebih gampang karena itu kan sudah ada pokoknya. Anda melihat apa misalnya laboratorium, apa ya? Tidak usah banyak-banyak, ambil 100 atau 50 aja clinical path. Hasil clinical path ambil 50 berkas. Ya, kan itu cuma beberapa lembar ya, kami 2 lembar itu loh ya kan kamu gampang melihat keluarga medik ya boleh, tapi itu penelitian banyak, tapi dari clinical path sudah bisa dilakukan evaluasi karena itu tujuannya itu salah satunya. Terus nah ini tadi yang saya lihat apa di sini ya, respect the patient right to seek the second opinion. Recordnya juga, medical recordnya harus baik. Jadi ya, also dan take advice from colleagues. Make the use of resources. Kemudian supporting self care, yang paling diutamakan bagaimana supaya pasien itu bisa memahami dirinya sendiri dan mengobati sesuai dengan anjuran dirinya sendiri. Ya, nah ini juga saya beri tanda miring close personal relationship. Kalau menurut aturannya with medical doctor tidak boleh ya. Jadi misalnya kamu mengobati adik, mengobati istri, mengobati anak, itu sebetulnya kalau menurut aturannya tidak boleh walaupun seringkali kita langgar. Terus harus maintain good medical practice. Ini nanti ini kan masih belum masuk ke clinical governance ya, tapi ini bagaimana menjadi PDL menjadi medical practice yang baik. Ask it to update. Terus bekerja sama dengan kolik dan pasien untuk memaintain dan improve quality. Terus berkas-berkas harus ditulis dengan baik. Kemudian respon konstruktif ini akan audit. Kalau ada audit nanti pada clinical governance ada namanya audit klinik. Jadi sudah masa audit. Oke, saya masuk clinical governance ya. Tadi adalah good medical practice. Kalau sekarang adalah clinical governance. Jadi tata kelola klinis adalah tata kelola terhadap tindakan atau pelayanan terhadap pelayanan yang harus diberikan dengan standar yang baik, pelaksanaan yang baik, dan menghindari what is unacceptable yang tidak diinginkan ya. Jadi dia tujuannya improving the standard of clinical practice. Jadi misalkan pada clinical practice akan menggunakan standar A, kalau dianalisis akan menggunakan standar A1 dan dianalisis A2 begitu sudah standar selalu meningkat. Kalau kita enggak, kita pada umumnya itu mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh profesi, ya betul ya. Profesi A, kemudian itulah standar yang dipakai profesi A yang diajukan ke rumah sakit untuk dipakai sebagai utama. Seharusnya ya itu dipakai, tapi itu sebagai acuan. Kalau clinical path, kalau clinical pathway, maka clinical pathway itu bahwa itu hanya acuan, tidak harus mengikuti semuanya. Karena itu harus disesuaikan dengan kondisi rumah sakit, ketersediaan obat rumah sakit dan lain sebagainya.
bisa Anda memodifikasi, tapi harus dilakukan evaluasi ya. Jadi cara memastikan bahwa seorang yang Anda lakukan pelayanan melalui sesuatu yang sangat baik ya. Jadi staf kerja dengan baik, professionally, staf performance wise, possible standard itu ya. Nah, highest possible standard siapa yang bikin? Yang tadi saya sampaikan, harusnya yang bikin profesi Anda di rumah sakit Anda ya. Karena itu bahasa teman yang dikeluarkan oleh profesi itu sesuai ya. Ya, ini improve standar working. Makanya bagaimana caranya, yaitu analisis daripada menurut saya ya, karena yang bisa dievaluasi hanya itu. Rekam medik nulis saja banyak yang enggak gitu ya. Contohnya bagaimana rekam medik itu banyak menghambat BPJS. Ada ya? Ya gitu Banda. Klaim BPJS tidak bisa keluar karena rekam medik. Terutama apa? Halo. Tahu ya, saya maksud tahu. Hah? Coding dari itu. Enggak, yang apa yang biasanya? Yang dilampirkan biasanya kan tidak semua rekam medik loh. Yang dilampirkan apa? Terlambat coding, Dok. Discharge ya. Discharge summary ya. Yes. Resume itu yang dilakukan, dan itu pun kan tidak banyak itu. Betul. Itu aja sering terjadi pelanggaran sehingga klaim BPJS terlambat. Betul loh. Itu banyak dialami oleh rumah sakit, betul nggak? Harusnya kan selesai, begitu selesai resume sudah selesai disetorkan diklaim gitu. Karena itu juga untuk jasa dirinya sendiri ya. Itu pun tidak mudah dilakukan. Ya. Betul nggak gitu? Ya. Terus ya demikian selanjutnya untuk clinical governance dapat didirikan systematic integrated approach. Jadi sekali lagi saya tekankan pentingnya clinical governance. Nah itulah integrasi approach ya di situ. Ya. Ini gambarannya waktu masih COVID. Ya, strategic framework for development of high quality standard. Kembali lagi clinical path. Ya, kalau clinical path membuat clinical path harus membuat framework. Jadi kalau kamu diajarkan clinical path, bagaimana cara membuatnya, urutannya, ya banyak yang berbeda pendapat. Bagi keuangan, clinical pathway itu digunakan untuk costing. Ya, tapi tujuan dari clinical pathway sebetulnya adalah meningkatkan mutu pelayanan, bukan untuk costing. Dengan adanya costing bisa membuat tarif. Fungsinya kan itu ya. Tapi sebetulnya itu adalah dampak kedua. Tapi yang penting clinical pathway bisa meningkatkan mutu. Ya. Clinical pathway bisa dipakai untuk perhitungan costing, betul. Tapi tujuannya bukan costing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan klinik. Jadi karena Anda nanti manajer rumah sakit, maka tata kelola klinik ini menjadi sangat penting. Ya. Dalam rumusan organisasi yang disebut pelanggan itu ada pelanggan internal, eksternal kan gitu ya. Tapi menurut pendapat saya tidak. Pelanggan itu ya satu namanya pelanggan, dia pasien. Walaupun ada di belakang, di OK misalnya, bukan dokter yang melayani pasien. Yang melaksanakan dokter tapi yang dilayani adalah pasien. Bukan dokter, maksud saya.
Sehingga Oka itu kalau dokternya tidak baik, dia malah bisa mengatur dokternya demi pasien. Itu pendapat saya. Jadi namanya kita supaya, karena kalau kita menetapkan value ya seperti pada BMC ya business generation, itu ada pasien gitu ya. Jadi misalkan anak-anak otomatis tidak mungkin, sehingga keluarganya yang pasien tidak sadar, tidak mungkin gitu ya. Itu apa mungkin. Jadi pelanggan itu ya, namanya pelanggan cuma satu. Kalau ada survei pelanggan ya jelas survei terhadap ya semua pasien dan pelanggan. Menurut pendapat saya ya, dalam organisasi menurut seperti itu. Jadi selalu tujuannya adalah continuously improving the quality. Nanti teman-teman yang masuk bilin dengan 5S itu ada jadi dalam diskusi, maaf tidak apa-apa ya, ini saya campur adukan ya. Dalam diskusi yang kemarin di BIN itu berkembang juga komputerisasi ya, yang cukup ramai bahasanya komputerisasi. Yang perlu saya sampaikan kepada Anda semuanya, karena banyaknya kekatan di komputerisasi rumah sakit, elektronik karena tidak mendalami budaya elektronik. Ya, paham ya? Jadi Anda manual untuk berubah menjadi elektronik itu perlu budaya. Rubahlah budaya dulu, barulah teknologinya. Ya, klinikal sama saja. Bagaimana susahnya membuat clinical pathway? Karena budayanya tidak dibentuk. Harusnya pada bentuk dulu budaya tentang clinical pathway, bahwa itu adalah cara kerja seseorang di rumah sakit, sehingga seharusnya clinical pathway bukan perintah, tapi otomatis sih nggak paham maksud saya ya. Kalau bisa ditegaskan seperti itu, dibudayakan itu, maka semua penyakit yang dilayani kasus-kasus dari semua pakai clinical path. Kalau pakai clinical path maka tidak bisa kerja, harusnya begitu. Dengan clinical path maka justru kerja. Dengan clinical path akan terlihat saya sebagai seorang laboratoris apa yang saya kerjakan. Pada hari berapa saya mulai berperan di Kecamatan Hulu. Pada berapa hari berapa jam berapa saya mengirim petugas untuk pemeriksaan. Saya gitu. Sama juga kalau kamar operasi clinical path, kapan saya menyiapkan kamar operasi untuk tindakan farmasi sama juga. Kapan saya menyiapkan? Jadi ya, clinical path semuanya. Oh, obat-obat yang dibutuhkan oleh pelayanan adalah ini. Jadi yang lainnya kalau diminta harus mendapat melalui ya clinical path ini. Saya yang ada di rumah sakit di Mutu misalnya, ya harusnya clinical path sayangnya di rumah sakit itu tidak semuanya membuat itu. Saya tanya sekarang, siapa yang di rumah sakit? Di rumah sakit Anda berapa clinical path? Halo. Ada dong. Berapa? Mungkin dong. Berapa? 12 ya. Ada 25 ya. Udah penyakit yang ada berapa? Banyak ya. 25 itu sudah setengah mati itu. Dilakukan analisis enggak? Evaluasi enggak? Biasanya. Kalau mau mendapati akreditasi. Ya, itu. Jadi Anda nanti setelah ini kalau Anda masuk rumah sakit, tolong budayakan dulu ya. Mari saya cerita Bilin terutama ya, menceritakan bagaimana masyarakat Jepang selalu berada di rumah sakit fisik karena PD, CA, PEN,
check action terus begitu. Ya perubahan apapun akan mudah melalui check action. Di rumah sakit tidak, budaya kita tidak. Ya, kita sehari-hari tidak melakukan plan to check action di rumah. Ya, mau di tempat kerja. Saya juga enggak. Ya, di plan to check action. Terus pilarnya ini yang penting, ini ada pilar ini berbeda-beda. Nanti kalau Anda lihat referensi, ini WHO menyatakan seperti ini, tapi lain lagi mengatakan. Ya, ada ya 6 standar, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 4, beda-beda. Tapi saya mengambil yang WHO, sudah ada 6 pilar sebagai KPT yang harus dikerjakan. Strategi pilar ini sangat penting untuk menjalankan ini. Nah, ini saya tulis nih, the pilar strategi amin against its movements. Ya, itu kita lihat ya. Ini yang sulit nanti ada di sini. Yang tadi sudah saya bahas, yang mesti Anda lakukan pada saat Anda meriksa pasien yang nanti dengan medik ya, yang sudah ada pada ketentuan di rekam medik. Education and training ya, tadi sudah disinggung ya. Jadi sekarang ada continuing education kan, Anda jalan melakukannya toh. Masa pandemi Anda rajin dan mengikuti, malah tambah rajin ya. Ya betul. Iya benar. Iya dong. Ini kan berkelanjutan itu loh. Masa pandemi tambah rajin toh Anda. Ya kan Anda tinggal ngeklik saja, Anda bisa tinggal pergi kemana-mana. Anda naik mobil, diklik saja, biarkan Anda jalan aja. Ya, masa pandemi justru paling heboh itu. Anda bisa dapat banyak. Ya, kalau Anda harus melakukan mengikuti PIT, kongres, lain-lain itu akan biaya lah. Kalau kan senang juga sambil main-main. Ya. Itu jadi penting ya. Ya, terus karena apa? Karena cepat sekali, karena ilmu itu berkembang sangat banyak, berkembang sampai ribuan jurnal tiap hari. Tidak mungkin bagi Anda membahasnya, sangat tidak mungkin. Ya. Sehingga keilmuan Anda cepat usang. Ya. Apa yang Anda berikan pada pasien itu harus baru. Dan padahal ilmu yang kita miliki cepat usang karena banyak keilmuan yang sangat besar. Ya, kenapa tadi saya singgung metaverse? Ya. Membayangkan aja kita sekarang bisa. Ya. Nah, padahal itu sudah diambang. Demikian juga pelayanan ini. Pelayanan kayak contohnya dengan adanya COVID, maka pelayanan menjadi berubah. Ya benar. Misalnya di bidang kulit saya misalnya urtikaria menjadi salah satu kemungkinan gejala dari COVID. Ya, berubah loh, sehingga kalau ada pasien urtikaria, saya harus menanyakan ulang gejala. Jadi saya harus pelajari gejala-gejala COVID. Ya, sampai dia kontak ke Anda dan terus ditelusuri, kan berubah jadi. Ya. Yang dulu tidak kita bayangkan. Dan banyak penyakit kulit yang misalnya contohnya pada saat COVID banyak terjadi acne. Kenapa bisa terjadi acne? Sehingga dicari alasannya karena diduga penggunaan masker jadi kulit sensitif, sehingga kemudian bisa terjadi jerawat, seborrheic atau lain-lain penyakit di wajah. Ini contohnya. Ya. Pada saat COVID banyak terjadi dermatitis, jadi eczema pada tangan. Kenapa? Sering nyemprot-nyemprot dengan hand sanitizer. Saya gitu. Jadi banyak perkembangan dengan adanya
adanya suatu era yang baru. Itu barangkali ya. Nah ini saya tunjukkan ada CBD atau P2KB. Kalau di kedokteran ya, betul ya. Sekarang kalau di farmasi apa namanya? Ya. Nah, yang perawat siapa yang perawat? Ada perawat satu ya? Pak Unik, Hah? Pak Unik Cahya Usada. Pak Onik apa? Kalau di keperawatan? PI. Halo, Pak Onik mana? Saya Bapak, Iya, kalau di keperawatan gimana? tentang continuous professional development ya Pak. Iya. Program keahlian perawat profesi. Oh iya, apa jenenge? Lalu di kedokteran P2KB. Ya betul ya, CPD. Oh di nurse lain lagi. Apa namanya? Kan ada toh? Upaya karuan itu nurse itu untuk memberi sertifikasi itu sulit. Profesi keperawatan apa namanya? Apa namanya? Kan ada namanya toh? Program spesialisasi Pak. Post Registration, kalau di luar negeri namanya PRIP, Post Registration Education and Practice for Nurses. Ya. Oh di sini ada kok. Lupa. Ada. Namanya pendidikan untuk perawat. Gitu ya, ada kok. Bahkan di luar negeri itu, kalau di sini kan enak-enak saja ya. Anda mengumpulkan, sekarang pandemi, mengumpulkan dengan Zoom, cekling, Anda dapat sertifikat, Anda kumpulkan, Anda sudah bersimpakan. Enak. Kalau di luar negeri ada negara yang tidak. Ada negara itu dilakukan re-exam. Jadi Anda diuji ulang. Setelah berapa tahun yang ketentuan, kemudian diuji. Kalau tidak lulus, diuji lagi, tidak lulus, diuji lagi, tidak lulus masuk ke rumah sakit lagi untuk mendapatkan sertifikasi. Kemudian masuk lagi, kemudian hasilnya apa diuji. Nah, kalau tidak ada, tidak dapat, kalau tidak lulus, Anda tidak dapat izin. Ya. Ini contohnya di Singapura, di Malaysia saja di Malaysia saja itu kan praktek hanya satu ya, kemarin yang kita pernah diskusikan, praktek hanya satu. Kemudian yang kedua, peranan konsil kedokteran sangat besar ya. Malaysian Medical Council itu punya peranan yang besar sekali untuk menetapkan seorang dokter itu kompeten atau tidak. Sayangnya di Indonesia tidak. Justru KKI itu hanya sebagai sarana administrasi, betul ya. Yang di sini yang berperan organisasi profesi, kemudian kolegium, betul ya. Yang berperan itu ya. Nah, sedangkan kolegium sendiri itu tidak mengetahui persis ya. Kolegium itu coba Anda cari di kamus KBBI ya. Kemudian ada, kemudian masuk ke terjemahan bahasa Inggris, itu tidak ada juga. Jadi nama kolegium itu memang agak aneh. Kalau di luar negeri namanya medical board. Kemudian saya lanjutkan clinical audit. Ini tadi berkali-kali saya sampaikan clinical audit. Oh ini sudah hampir ya. Nanti akan ada pelajaran sendiri tentang clinical audit. Karena mengapa demikian? Karena pentingnya clinical audit di
akreditasi juga demikian. Di akreditasi juga selalu disinggung tentang clinical audit dan ada instrumennya, betul ya? Instrumen akreditasi untuk menanyakan tentang clinical audit. Yes, typical process of improving the quality of care. Ya, selalu harus dilakukan. Selecting topik, nanti ada tata caranya nanti pada audit klinik ya. Sebetulnya dulu, kalau sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu pasti saya mengajar clinical audit, saya beri pekerjaan. Ya, audit. Anda juga bisa melakukan sendiri. Sebenarnya dulu saya mengaudit clinical pet. Jadi saya beri tugas untuk clinical pet dikumpulkan, kemudian standar pelayanan dikumpulkan, kemudian referensi dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis. Ya, apakah pelaksananya pembuatan clinical pet itu sesuai? Ya, dengan jurnal yang terbaru atau jurnal atau meta analisis dan sebagainya. Kemudian apakah dilakukan audit, dilakukan revisi, dilakukan analisis dan revisi. Jadi dulu saya kasih tugas itu, kemudian mengumpulkan, dikasih beberapa kelompok, kemudian mengumpulkan, mencoba membuat clinical pet atau mengumpulkan clinical pet untuk mencoba diaudit. Ya, kemudian ada pengalaman untuk audit, karena itu selalu ditanyakan pada aplikasi. Ya, bila ada pengalaman, Anda bisa mencari, bisa membuat pedoman-pedoman tata caranya, dan itu bisa dikumpulkan untuk bukti pada saat aplikasi. Sekarang karena tidak mungkin, nanti Anda bisa coba sendiri. Ini ya, ini tahap-tahapan clinical audit. Nah, ini siklusnya, siklus audit minus. Ini beda antara clinical audit dan research. Saya ada contohnya ini. Kalau clinical audit ini tujuannya ini, kalau research jadi beda. Bukan research. Clinical audit itu bukan research. Jadi ya, kalau clinical audit practice based, kalau research theoretical based, theoretical driver. Ini research and development. Nanti ada pelajaran tentang IBM, itu Yasin, nanti aku diajari clinical appraisal. Anda sudah tahu nggak namanya critical appraisal? Bentar ya. Ada kok di sini. Anda tahu namanya NNT nggak? NNA, NNT. Belum tahu ya. Jadi Anda mengobati biasanya standar profesi, ya. Nah, Anda kan harus evaluasi, harus saya sampaikan ya. Kalau masuk, Anda mengobati di dalam profesi. Amanah ini adalah number needed to treat. Jadi kalau itu dianalisis kembali, kemudian berapa sebetulnya dari jurnal tersebut layak apa tidak untuk digunakan sebagai standar. Tidak hanya bisa lihat base 0,05 95% baik, tapi ya tidak hanya melihat itu, dihitung ulang dengan cara statistik menurut NNT, kemudian dilihat NNH-nya. Nah, audit paham. Jadi ability to treat itu berapa banyak pasien yang dibutuhkan untuk menyembuhkan. Kalau kata ya, nanti 100 sebanyak 100 ya. Dari 100 pasien berapa banyak
yang dibutuhkan untuk menyembuhkan. NNH berapa banyak pasien sehingga kemungkinan terjadi hal. Ya, ada rumusnya. Jadi kalau Anda rumus ulang, kemudian Anda lihat jurnal ini layak ya untuk dipakai sebagai standar. Ya. Itu namanya critical appraisal. Ini openness ini yang sangat, yang tadi saya singgung, yang Anda sudah jawab dengan baik, itu pada saat melakukan pelayanan terhadap pasien. Kita tahu bahwa openness itu kemungkinan untuk terjadi tuntutan yang terjadi karena hukum itu sangat diperkecil dengan openness, karena sebetulnya yang memutuskan adalah pasien sendiri. Selama Anda kerjakan baik, kalau hasilnya baik, itu bisa dilihat dengan medik, dan ini sudah seperti pasien dengan benar. Ya, sehingga kalau ini dituntut, ya pasien sendiri harus diikutsertakan. Ini adalah pilihan-pilihan mereka. Ya. Jadi perlunya rumah sakit itu bekerja sama dengan organisasi profesi, hospital organization, public health, local authorities, community health concerns. Terus sistem clinical governance sama-sama apakah sudah elemen untuk mencari bobot quality of care. Jadi dengan menjalankan tata kelola klinis, maka quality of care akan dapat dijamin. Ya, ini clinical effectiveness. Nah, ini akan berdekatan tadi dengan ini ya, ini juga tanpa manajemen, tapi asal melengkapi ini effective berarti. Oh, ini sudah bersama ya. Nah, ini yang sampaikan ya. Number needed to treat, melihat evidence effectiveness dari assessing perlindungan masalah. Jadi kalau akan membuat NNT, syaratnya penelitiannya harus RCT, randomized control trials. Kemudian di sini ditulis randomized control trials, kemudian meta analysis, kemudian systematic review, dan ini sebetulnya kurang adalah satu ada pendapat expert. Nah, urut-urutannya sebetulnya kalau melihat pengobatan di randomized control trial itu paling tinggi. Ya, pembenahan kontrol 2, nomor 3, nomor 1 meta analisis. Karena meta analisis syaratnya harus randomized control trial. Jadi pasien yang dilakukan pengobatan dengan kontrol, kan itu ya, kemudian diteliti RCT randomized control trial, RCT. Jadi ini pengobatan dengan kontrol, itu ya. Kemudian dihitung, maka akan didapatkan hasil penelitian RCT-nya. Nah, meta-analisis itu apa? Meta-analisis adalah pengumpulan RCT yang mulanya itu dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis ulang. Tujuannya apa? Misalkan Anda melakukan penelitian, ya, paling banyak RCT misalnya 20 orang atau 30 orang, gitu ya, kan terlalu sedikit itu untuk sebagai patokan. Kemudian mengumpulkan lagi, di Malang ada RCT tentang A sebanyak 30. Dan di Surabaya ada RCT tentang A dengan metode yang sama, ternyata ada 2 penelitian jumlahnya 80. Kan 30 tambah 80 sudah 110. Kemudian di Semarang, kemudian di Jakarta, di Bandung, kemudian di luar negeri, maka akan terkumpul dengan metode yang sama terhadap sasaran yang sama. RCT tersebut akan terkumpul sebanyak sekian ribu orang. Nah, itu kemudian datanya ambil. Syaratnya adalah dalam jurnal tersebut disebutkan data. Ya, tidak bisa hanya persen tanpa data, tidak bisa, karena yang diambil nanti jumlahnya dikumpulkan, kemudian dihitung ulang, maka Anda dapatkan hasil yang lebih representatif karena mewakili hampir seluruh dunia. Nah, itu namanya
analisis sangat sulit dilakukan karena kita mencari jurnal-jurnal dan membutuhkan waktu, walaupun membutuhkan waktu tidak terlalu banyak, tapi ketekunan yang sangat tinggi. Ya, maka kalau rumah sakit itu yang paling baik tidak bisa melakukan research, tapi melakukan LNP, kalau cukup waktu melakukan meta-analisis. Ya, tentunya dengan biaya. Ya. Sayangnya rumah sakit sekarang belum menyediakan dana untuk anggaran-anggaran tersebut. Ya, betul ya. Rumah sakit Anda apa ada yang menganggarkan hal-hal tersebut? Belum dong? Belum? Belum dong. Ya, belum ya. Karena untuk kehidupan sendiri aja susah. Bahkan itu penting untuk minimal untuk tata kelola dulu. Risk management nanti juga akan diajarkan sendiri ya. Ini risk management juga nanti diajarkan pada mutu kalau tidak salah juga. Nah, ini risk. Nah, sayangnya risk management ini kan dalam akreditasi itu masih nggak melihat laporan manajemen kritis. Iya benar. Pasien jatuh misalnya itu loh. Masih ada toh instrumennya di akreditasi. Ada toh? Halo. Ada tidak? Masih. Masih ada toh? Itu dilakukan enggak? Apa ya hanya mau akreditasi dilakukan? Apa tiap hari terus? Dilakukan dokter. Betul. Kan baiklah. Ya. Karena kebanyakan tidak mau melakukan karena lebih baik menyembunyikan, karena kita itu begitu, kalau ada yang kurang baik selalu disembunyikan. Walaupun tuntunan agama memang begitu ya, kalau ada yang kurang baik tutupilah, yang baik-baik saja yang dibahas ya, yang kurang baik didoakan semoga baik. Kalau gitu terhadap hal ini memang komunikasi management, maka laporan itu sangat diperlukan untuk memperbaiki keadaannya. Pasien jatuh termasuk transportasi yang tidak baik. Reporting adverse reaction, tidak tahu ini dilaporkan enggak? Kali di rumah sakit ada laporan enggak? Adverse reaction, reaksi yang tidak diinginkan. Misalkan alergi obat, itu kan ditulis dalam rekam medik ya. Itu laporan kesalahan, itu kesalahan loh ya. Kalau alergi bukan, tapi kalau kesalahan dalam infus itu dilaporkan. Kesalahan pemberian obat itu juga harus dilaporkan, gitu ya. Kesalahan operasi itu harusnya dilaporkan ya. Operasi ke susu yang sakit kanan ya, operasi kiri misalnya gitu. Itu dulu kejadian kalau sekarang. Jadi ini terakhir, efektif clinical governance menjamin continuous improvement, patient center, commitment to quality, reduction of the risk. Ya. Kali itu mungkin high quality medical care. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ini yang sedang responsibilities of the staff. Ya, bagaimana pentingnya sumber daya yang kemarin kita bahas ya. Dan lean management. Ya. Ini salah satu yang ada di lean itu adalah sumber daya yang aktif malah overburden. Jadi bebannya ditambah. Ya betul lah, biasanya gitu ya. Oh, saya 3 tim itu rajin itu. Yang rajin ditambah terus pekerjaannya. Yang tidak rajin itu percuma, karena itulah yang disebut potensial error. Ya, kesalahan dalam mengambil keputusan. Misalnya semua bekerja dengan baik. Ulin ya, mereka yang itu ulin. Barangkali
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Oh, ini masih ada. Hulu. Rumah sakit itu harus hebat seperti hulu. Dia technical expert, dia leader, dia manager, terus pokoknya pol-polan ya. Dia kind dan empathic. Dia desain dan disiplin. Dia educators and good appreciator. Dia responsive change of agent. Pokoknya top-topan dan bermasa tata kelola ini semua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 1 menit, 2 menit. Oh, hampir selesai. Ya, atau pertanyaan Anda bisa sampaikan ke saya. Anda tahu email saya toh? WA saya tahu. Tidak tahu? Halo. Pak Kepolo 081-838-4050 ya, bisa tanya Mbak. Eva juga 081-838-4050. Ada emailnya mukman@gmail.com. Anda bisa bertanya ke saya, bisa memberi usulan dan lain sebagainya untuk perbaikan di masa mendatang. Berikutnya kalau tidak salah masuk audit. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada kekurangannya, kesalahan, salah kata. Saya maaf sebesar-besarnya. Semoga Anda sukses menjadi seorang yang sangat berguna di masa mendatang, menjadi manajer, menjadi direktur, dan menjadi direktur, dan apapun di masa hidup Anda. Semoga sukses selalu. Saya kira dengan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Masih Selamat siang. Nggak denger ya? Lah kono sing jawab salam itu harus dijawab ya. Akhirnya demikian. Banyak. Warahmatullahi wabarakatuh.